Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua dan berlimpah rezekinya. Amin. Oke teman-teman, kali ini saya mau ajakin teman-teman untuk bertemu dengan salah satu seseorang yang luar biasa, di mana beliau ini adalah seorang skuteris, pecinta Vespa dan juga sehari-hari alat transportasinya menggunakan Vespa. Langsung aja yuk, siapa dia? Ikuti saya, gas. Selamat pagi, Pak Kris. Sehat-sehat. Sehat Pak Kris. Alhamdulillah sehat. Amin. Wah, ini saya akhirnya bisa ketemu Pak Kris lagi nih. Nah, ini teman-teman, beliau ini adalah Pak Kris, salah satu skuteris. Di mana dari muda beliau dulu sudah pecinta Vespa ya Pak ya. Betul. Sampai sekarang juga sehari-hari menggunakan Vespa dan koleksinya lumayan banyak nih teman. Pak, saya kan penasaran, kemarin udah janji sama Pak Kris mau membahas Vespanya Pak Kris yang VL itu Pak. Ini bisa ngobrol-ngobrol nih Pak? Bisa, silakan Mas. Di mana Pak Vespanya? Vespanya di garasi sana? Sebelah rumah itu ada di sini. Oke, ayo teman-teman kita gas. Nah teman-teman, sekarang kita udah sampai di garasinya ya Pak ya. Ini. Wah, kita lihat koleksinya Pak Kris teman-teman. Nah ini teman-teman yang nantinya akan kita bahas. Ini Vespa VL ya Pak ya? VL3. VL3 itu tahun berapa Pak Kris? 56, 57 56, 57 ya. Kemudian ini juga ini ada VNB 3. Tahun berapa ini Pak? 62. Tahun 62. VNB 3. Kemudian ini VBB 65. 65. VBB 2 istilahnya. VBB 2 ya Pak. Terus itu ada super. Ini ada Super 80, super terakhir itu Mas. Oh, super 80. Ini baru ada yang di sini teman-teman, masih ada yang di bengkel ya Pak ya? Ada yang di bengkel, kemudian ada Excel juga di bengkel. Terus Super 66 ya Pak ya? Super 66. Super 66 juga. Nah ini di sini kita mau bahas ini teman-teman, harta karun yang satu ini teman-teman. Seperti apa? Ikuti terus ya, kita gas. Nah Pak Kris, saya penasaran nih kan sama ceritanya Vespa VL ini. Jadi kapan hari saya sudah ketemu Pak Kris teman-teman. Vespa ini dibawa ke bengkel. Nah, saya penasaran, katanya ceritanya itu luar biasa. Sama perjuangannya sampai bisa menjadi sekeren ini Pak Kris. Boleh tahu Pak Kris dulu awalnya prosesnya seperti apa Pak Kris mendapatkan Vespa ini Pak Kris? Jadi awalnya saya itu mendapatkan Vespa ini secara tidak sengaja juga Mas. Jadi saya suatu hari ketemu sama teman yang dia itu pedagang barang rongsok. Dia pedagang barang rongsok, tinggal di Kodia di Jogja sana. Kemudian menginfo ke saya, apakah kira-kira Pak Kris kerso dengan dalangan Vespa, dalangan Vespa. Jadi, Vespa seperti apa kok dalangan kok mau dijual gitu. Pokoknya Vespa aneh ini Pak, saya juga nggak tahu ini Vespanya itu Vespa apa gitu. Kemudian memang benar saya lihat, ternyata Vespanya memang Vespa aneh. Jadi yang anehnya itu di karburatornya ini ada di bawah. Yang mana saat itu saya sama sekali belum tahu bahwa ini termasuk varian Vespa apa, saya tidak tahu. Dan kondisinya tidak seperti ini, kondisinya memang betul-betul seperti barang rongsok, jadi seperti besi yang masih berwarna tidak karuan itu. Waktu itu awal-awal tahun 2000 Mas. Itu tahun 2000 ya Pak? Awal tahun 2000, awal tahun 2000 saya dapat dalangan itu. Dalangan berikut tepong sebelah kiri dan juga
dudukan ini. Jadi dudukan ini tutup tangki itu memang ori bawaan dari Vespa itu. Kalau yang lain-lain itu tidak, jadi hanya dalangan tengah berikut tepong kiri dan tutup bagasi. Jadi enggak utuh teman-teman Tidak ya, utuh, saya dapatnya tidak utuh. bodi tengah ya Pak ya? Bodi tengah sama tepong kiri. sama tepong kiri sama tutup bagasi. Sama tutup Dapatnya bagasi. seperti itu. Tangkinya dapat Pak Kris? Tangkinya dalam perjalanan waktu kita dapat dari Medan. Saya dapat dari Medan itu ada teman yang saya kontak. Tangki itu saya dapat tahun 2013 Mas Lur. Wah, jauh sekali. Tapi sebelum tangki itu memang saya waktu itu tidak tahu sebetulnya ini Vespa apa, saya juga nggak gitu tahu ya. tuh Vespa aneh, Vespa lama. Tahu saya hanya ini Vespa tahun 50-an, saya tahunya cuma gitu, tapi nggak tahu itu Vespa varian apa, saya tidak tahu. Yang kedua, setelah saya mendapatkan dalangan tengah ini, yang saya dapat adalah dudukan jok belakang. Dudukan jok belakang ini saya dapat tahun 2003 kalau nggak salah, 2003. Ini berikut lampu belakang. Ini dari seorang teman yang kolektor barang Vespa kuno. Dari dialah saya tahu bahwa Pak Kris ini kategorinya Vespa jenengan ini Vespa VL. Tapi saya tidak tahu itu VL berapa, apa VL 1, apa VL 2, apa VL 3 gitu. Sekitar 2003 itu Pak ya, baru 2003. 2003 saya jadi sudah mendapatkan dalangan tengah, tepong, tutup bagasi, berikut tatakan jok belakang dan lampu. Jadi ini semua barang original. Nah, kalau Mas Lur pengen tahu harganya, waktu itu dalangan itu saya beli 750.000 tahun 2000 awal. Waktu itu 750.000 dapat bodi tengah sama tepong kiri sama tutup bagasi. Kemudian yang ini saya masih ingat harganya untuk dudukan jok yang belakang ini saya beli sudah agak mahal. Tahun 2003 itu saya beli 350 waktu itu. 350.000. Kemudian stop lamp belakang ini waktu itu bersamaan dengan ini 150. Jadi saya beli jok ini, dudukan jok ini berikut lampu belakang itu 500.000 rupiah pada tahun 2003. Nah, kemudian dari 2003 saya mencoba mencari spare part yang lain, sulit sekali untuk mendapatkannya, sehingga waktu itu dalangan Vespa berikut tatakan jok belakang ini saya gantung di tukang cat saya selama kurang lebih 8-9 tahun. 8-9 tahun. Saya gantung ke sana. Tukang catnya juga ngomong memang untuk mencari kelengkapannya kalau Pak Kris mengejar ori itu memang harus perlu kesabaran khusus untuk mendapatkannya. Berikut yang saya setelah itu kita stop lamp sama dudukan jok belakang itu vakum itu tidak ada kegiatan, tidak mendapatkan 9 apa-apa, maksudnya bukan saya terus pasrah, tidak, tapi saya memang berambisi untuk merealisasi bangkai ini supaya benar-benar menjadi Vespa yang dapat dinaiki, dapat digunakan setiap waktu saya inginkan gitu. Tapi terus kemudian pada tahun 2013 atau 2014 itu saya mendapatkan tangki. Tangki ini saya dapat tahun 2013 kalau enggak 2014. Tangkinya. Jadi 10 tahun setelah saya dapat dudukan jok belakang. Jadi saya dapat tangki ini dari teman yang ada di Medan. Dari Medan. Ini 2013. Dengan harga cukup mahal waktu itu 2013 sudah 2,5 juta ini. Jauh lebih mahal dari bodinya ya Pak ya? Bodinya. Setelah itu, setelah mendapatkan tangki, itu saya mendapatkan spakbor. Spakbor itu juga saya dapat dari Medan juga. Dari Medan. Sama, dari Medan. Dengan harga 2,5 juta.
Spakbor ini kategorinya itu masuk dolphin, jadi di tengah tidak ada sambungannya, jadi utuh, plat utuh gitu. Itu ya Pak ya, nggak ada las tengah gitu. Nggak ada las tengah, nggak ada sambungannya, jadi plat utuh. Itu juga dengan nilai sama dengan nilai dari tangki, ya, 2,5 juta. Selanjutnya ini saya agak pusing dulu karena saya sebetulnya sudah punya tromol VBB Mas. Saya coba-coba tapi kok ternyata juga tidak pas untuk ini, untuk VL ini. Maka kemudian karena saya mendapat tawaran dari teman di Bandung, ada tromol untuk tahun 50-an. Kemudian tromol tersebut saya beli dengan harga 1.250.000 untuk yang depan. Yang belakang itu kalau nggak salah 1.100.000 untuk yang belakang. Sehingga untuk peleknya saya menyesuaikan dengan tromol yang ada, pakai ring 8. Pakai ring 8. Saya juga ambil dari Bandung, ini NOS, jadi barang lama tapi belum pernah digunakan untuk peleknya. Setelah tromol sama velg apa ini Pak? Kemudian tahun 2015 ya, 2015 itu karena waktu itu saya mencoba mencari mesin VL di beberapa kota, di beberapa teman, tapi kok ternyata juga nggak dapat ini. Ada yang nawarin cuma rengkes kiri, ada yang nawarin nggak utuh ya Pak ya, kanan tidak utuh, maka saya tidak berani mengambil risiko itu karena saya khawatir nanti part di dalamnya pun juga akan mengalami kesulitan untuk kita dapatkan. Sehingga waktu itu karena ada secara tidak sengaja waktu itu saya nyekar di makam almarhum kedua orang tua saya di Solo. Kemudian di dekat makam itu ada bengkel Vespa. Dan kebetulan bengkel tersebut sedang ngoprek mesin. Saya coba dekati itu mesin apa, kira-kira punyanya siapa dan sebagainya. Ternyata mesin itu mesin Vespa Excel tahun 99, Excel 99. Kemudian mengapa dioprek? Karena ternyata bodi dari Excel itu sendiri itu dijual secara terpisah dengan mesinnya. Jadi bodinya dijual bersama dengan suratnya. Kemudian mesinnya karena tidak bertuan, maka mesin itu saya ambil. Saya beli dengan harga 2.750.000 tahun berapa itu Pak? 2015-16. Mesin itu sudah saya dapatkan. Saya coba komunikasikan dengan yang akan ngerakit Vespa ini. Dia mengatakan mesin Excel tetap bisa dipasang di bodi VL. Dengan catatan ada beberapa rekayasa yang diperlukan, yaitu karena saya menginginkan gini Mas Lur, saya menginginkan supaya bodinya itu tidak dirubah-rubah. Jadi bodinya itu supaya tetap utuh VL, sama sekali tidak dirubah, maka jalan satu-satunya agar bisa dipasang mesin Excel itu asnya dimundurin 2-3 cm, dipas-paskan gitu. Jadi membuat lubang baru. Maka kalau jenengan persani ini masih kelihatan. Ini bekas, ini aslinya Pak ya? Lubang aslinya. Ini lubang aslinya. Nah kemudian setelah saya dapat mesin, dapat yang lain-lain, tinggal yang vital itu setang. Setang itu saya waktu itu sudah hampir putus asa untuk tetap mempertahankan VL ini supaya tetap seperti VL. Pernah suatu hari ketika mesin sudah di set, tetapi stangnya saya pakai stang cepuk, stang VNB 61, VNB 261 itu saya cobakan. Bisa, hanya saja memang tampaknya itu tidak ideal, wagu, bodinya besar, stangnya kecil, terus
Tapi berarti pada saat itu belum dicat ya Pak ya? Pada saat pasang mesin itu belum ya? Belum. Baru setting ya? Baru setting. Semua ada dokumentasi, saya dokumentasikan karena ini memang satu upaya yang cukup panjang perjalanannya. Dari 2003. Dari tahun 2000 awal sampai saya mendapatkan setang ini 2016 Mas. 2016. Setang VL saya dapatkan 2016 dari teman yang ada di Klaten. 2016 ini Pak. 2016. Berapa Pak Kris? Dengan harga yang cukup spektakuler. Setang berikut totok ini lampu ya? itu saya beli dengan harga 6,5 juta. 6,5 juta teman-teman. Belum termasuk ring lampu depan dan speedo itu belum. Jadi masih utuh, hanya ada handle untuk persneling itu dan rotok lampu itu. Tapi memang ini untuk VL. Jadi waktu dipasang itu tidak merubah apa-apa sama sekali, tinggal langsung teplek karena poroknya itu juga bawaan dari stangnya itu, jadi menjadi satu kesatuan. Porok berikut stang itu 6,5 juta. 6,5 juta. Dan prosesnya hampir 20 tahun teman-teman. Terus setelah jadi saya ngecat ini tahun 2017 ya. Tahun 2017 saya cat. Tahun 2018 jadi ngecatnya aja juga cukup lama ini. Karena saya minta detailingnya juga yang bagus, disempurnakan gitu, karena saya pikir satu upaya yang sudah cukup memakan waktu lama, kalau hasilnya tidak perfect ya muspro itu istilah Jawanya, sia-sia gitu. Maka sekalian ini saya pakai cat Space Hacker baik catnya dan clearnya pakai Space Hacker. Kalau boleh tahu ini warnanya warnanya apa ini Pak Kris? Ini saya hanya ngomong waktu itu, saya minta hijaunya itu seperti hijaunya GS. Gitu. Oh, hijaunya GS. Saya minta seperti itu, jadinya seperti ini. Saya lupa istilahnya dalam cat, tapi yang digunakan jelas ini Space. Dengan biaya ya relatif cukup mahal. Ini saya ngecatnya 5,5 juta. Tahun 2017. Nah, kalau sekarang udah nggak boleh teman-teman ya. Nah, selanjutnya setelah dicat terus sebelumnya saya juga ini beli triplang, handle rem dan juga perintilan kecil-kecil yang lain. Dan ini disetting oleh seorang teman yang tinggal di depan Jogja City Mall. Hanya finishingnya itu memang finishing dalam arti berkaitan dengan elektrik starter. Berikut tromol itu dengan Mas Anton Vispa itu. Ceritanya seperti itu Mas Luhur. Jadi jok ini juga saya dapat dari Scooter Center. Ada teman dari Jakarta, ini saya dapat, saya ambil dengan harga ya senengnya kok. Gak apa-apa Pak, nanti ini harga berapa di total jadi berapa dijualnya kan gitu. Ini waktu itu saya beli 2,6 ini. 2,6 jobnya. Jadi udah dicatat Mas Haji berapa aja dari totalnya? Kalkulatornya udah siap belum? Ceritanya seperti itu Mas Nur, belum perintilan kecil-kecil yang lain. Jadi seperti karet handle, kemudian karet triplang, dan ada sok depan, kemudian ada per itu aja dulu berkali-kali itu. Dan ini juga double starternya itu yang menyempurnakan Mas Anton dari double starternya ya. Jadi ini pakai double starter teman-teman ya. Jadi ya semua menyesuaikan ya Pak ya. Maksudnya pertama mungkin saya merangkumnya ya karena sayang kan daripada cuman body aja domprok, gak dijadikan sesuatu yang lebih bermanfaat. Akhirnya ya diperjuangkan dengan proses yang cukup panjang, hampir 20 tahun teman-teman Pak Kris membangun Vespa ini. Kemudian ya luar biasa sih ini
luar biasa ini. Juga yang menantang saya untuk tetap terus ngotot mendapatkan unit yang utuh yang bisa digunakan. Kebetulan setelah saya tahu bahwa ini VL3 di sini itu ada nomor bodinya, nomor rangkanya itu VL3. Kebetulan VL3 itu sekitar tahun 56 dan itu sama dengan tahun kelahiran saya. Jadi ini salah satu faktor yang menantang saya. Alasan untuk memperjuangkan itu Pak ya. Ini jadi Vespa ini baraan saya. Juga mesin ini juga cukup unik ya. Ini tahun 99. Nah, saya itu hanya punya bocah satu, anak satu. Itu kebetulan juga tahunnya 99. Jadi ini manifestasi dari saya dan anak saya. Jadi itu salah satu alasan Pak. Tapi Pak, pada saat proses membangun Vespa ini, sempat nggak kepikiran maksudnya, udah capek nih, udah nyerah nih gitu. Wis apa noe wae ya misalnya gitu ya. Iya, itu pernah titik kulminasinya itu tahun 2016 ya, 2016. Sebelum saya cat itu, saya kan belum mendapatkan stang. Waktu itu saya sudah setting motor ini, saya coba pakai stang VNB 61 yang tangkep itu sudah hampir menyerah saya waktu itu, tapi terus mendapat stang yang beneran ini, stang yang settingan judunya dari bodi ini, maka saya terus seperti bangkit lagi, wah saya benar-benar bisa punya VL gitu. Ceritanya seperti itu Mas Nur. Nah ini di sini bisa ada tips nih Pak, mungkin yang bisa disampaikan buat teman-teman skuteris yang mungkin lagi membangun Vespanya, lagi berjuang membangun Vespanya, mungkin ada pesan-pesan Pak, gimana Pak? Ya kan contohnya ada Pak Kris ini yang perjuangannya luar biasa dari segi waktu, biaya, kemudian sampai menghasilkan ya bisa dikatakan ini masterpiece-nya Pak Kris lah kalau saya bilang. Gitu Pak. Ya untuk teman-teman saya pikir memang semua itu berangkat dari keinginan kita, dari mimpi kita ya. Artinya kita itu membangun satu Vespa itu apakah ingin kita restorasi total seperti bentuk semula, atau yang istilahnya sekarang itu yang casing apa itu yang dimodif itu. Nah kalau yang untuk kepenginnya itu yang restorasi seperti awalnya Vespa ini ada, yang memang harus membutuhkan kesabaran, ketelatenan, ketekunan, dan pantang menyerah. Original look ya, gitu kan Pak. Pantang menyerah pokoknya kalau kepengen yang seperti aslinya. Seperti itu Mas Luhur saya pikir. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, wah sayang banget nih, udah semuanya ini VL nih bodinya secara luar, kok mesinnya Excel ya? Kembali lagi Pak ya, alasan kuatnya ya satu karena emang usia tadi, kalau kita cari mesin VL juga nggak dapat waktu itu Pak ya. Terus mungkin disesuaikan kebutuhannya Pak Kris, lebih mudah pakai Excel ya, karena Excel itu double starter. Terus dengkul saya ini kalau untuk nyetater 3-4 kali itu sudah celeng. Jadi memang saya itu Excel karena tidak perlu nyetater, tapi looknya memang sudah betul-betul barang lama itu. Betul-betul barang lama dan jarang sekali yang memiliki. Jadi ada nuansa bangga lah gitu naik motor yang ora oke dikembari wong liya gitu, ada nuansa bangga. Ya, keren lah. Gimana? Rolling pakai ini pasti keren banget Mas. Oke, baik Pak Kris, kayaknya Joko terima kasih banyak. Mas Dur, sama-sama. Udah meluangkan waktu untuk ngobrol. Semoga bermanfaat, bisa menginspirasi banyak teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga sehat terus Pak Kris. Amin. Terus Vespanya tambah banyak. Sukses Mas Luhur. Untuk teman-teman semua juga saya senang sekali karena bisa berbaur dengan anak-anak muda dalam dunia Vespa ini. Sekali lagi matur nuwun. Terima kasih. Selamat siang. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat, bisa menjadi referensi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.